terus dikasih saya sama dia Al-Quran. Waktu itu Al-Quran terjemahan Indonesia. Pertama kali bang saya baca Al-Quran terjemahan Indonesia, belum pernah saya dengar kata-kata yang seindah ini. Al-Quran sampai-sampai saya terdiam. Ya Tuhan, kata-katanya itu sangat menyentuh dan bahasanya itu sopan, halus, terus menyentuh hati, kayak rasanya itu beda bang. Saya sampai keringat juga baca Al-Quran itu. Apa yang dibaca Pak? Sampai saya bilang begini, wah saya pinjam Al-Quran nih ya, saya pinjam buat saya baca-baca aja. Saya kan tertarik, waktu itu saya kan buka pertama itu, saya baca pertama itu tentang kisah siapa ya, Nabi Isa, terus Nabi Yusuf. Baik. Pokoknya kisah-kisah itu lengkap dan memang seperti ada sebagiannya mirip-mirip Alkitab, tetapi Alkitab itu dia putus, dia tidak menjelaskan sampai sedetailnya itu tidak. Kalau Al-Quran itu dari lahir sampai dia meninggal sampai ini pun semuanya lengkap. Dan dari situ saya kan, aduh ini saya pengen sekali bacain Al-Quran. Saya bilang sama dia, boleh saya pinjam Al-Quran ini saya baca-baca di rumah. Katanya boleh aja, ambil aja nanti. Karena saya takut ketahuan sama orang tua saya, ada Alkitab di rumah kan bang. Itu kulitnya itu Alkitab. Saya ambil Alkitabnya, jadi saya rubah. Oke, sampulnya dirubah. Iya, sampulnya. Jadi sampulnya itu saya ambil, terus Al-Quran ini saya taruh di sampul Alkitab itu. Jadi saya kalau baca kan gini kan, jadi orang tua lihat kulitnya Alkitab, jadi mereka lihat dia lagi baca Alkitab. Tumben rajin baca Alkitab dia. Baik, Masya Allah. Saya diam-diam aja kan. Pokoknya setiap hari gitu. Saya kalau pulang habis makan nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba baca Al-Quran aja, baca begini. Akhirnya saya sampai nemu sampai saya baca kisah Yusuf bang, aduh nangis aku. Masya Allah. Nangis sampai aku nggak tahan gimana ya. Sampai aku bilang begini ya, memang agama Islam itu agama yang benar ya. Agama saya kan belum tahu Tuhan mereka itu siapa. Terus di dalam Alkitab itu tulisannya Allah. Kok sama-sama Alkitab tulisannya Allah juga. Terus saya tanya sama dia, Tuhan kalian itu yang biasa kamu panggil Allah itu siapa? Terus kata dia, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Dia yang menciptakan tubuh ini, dia menciptakan manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia lah yang menciptakan. Dia tidak pernah mati, dan dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan dia tidak pernah capek. Kan di Alkitab itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dia beristirahat kan. Setelah 7 hari itu dia beristirahat. Di Alkitab Allah itu beristirahat. Kalau di Al-Quran Tuhan tidak mengantuk, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak beristirahat, Tuhan tidak pernah capek. Nah seperti itu. Loh istimewa kali Tuhan di agama Islam ini tidak pernah capek. Pokoknya kayak hebat lah, lebih hebat. Masya Allah. Ternyata sama juga ya sama Allah di Kristen ini. Tetapi cuman penyebutannya yang beda. Saya bilang, oh ternyata sama juga, cuman beda penyebutan aja. Terus saya dalam hati bilang, wah ini udah terbukti ya memang agama Islam ini benar. Itu dalam hati saya kayak gini bang. Terus saya debat lagi sama orang tua saya kan. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama dia, ya, sama Sair ini, biar orang tua saya itu ngebantah. Saya gitu. Ngajakin masuk Islam dulu, enggak. Oh gitu. Saya pengennya orang tua itu mereka terbuka juga seperti saya, apa yang saya rasakan. Oke. Biar nanti mereka ini hatinya terbuka, terus mereka masuk Islam, baru saya masuk Islam. Karena saya malu bang, kalau misalkan saya masuk Islam duluan, terus ketahuan sama keluarga, sama teman-teman, pasti yang pertama saya malu, yang kedua saya diusir, pasti. Yang ketiga dipukul, terus saya nggak tahu mau ngapain lagi bang. Sekolah saya putus. Saya kan pikir masa depan juga bang, wah ini saya kan masih sekolah. Terus setiap hari seperti itu bang, saya mau masuk Islam tapi ragu gitu. Saya ditambah lagi, saya pulang sekolah itu ke rumah dia. Terus dia kan punya HP Android. Saya kan sama sekali nggak punya HP bang. Itu HP saya itu, HP jadul, HP Nokia bang, buat telepon doang, nggak bisa internetan. Punya dia HP internetan.
Jadi diputarnya film-film Islamik. Baik, Masya Allah. Yang pertama kali saya nonton itu film Islamik itu Nabi Sulaiman, Bang. Masya Allah. Yang dia punya kekayaan melimpah. Terus ada Ratu Balkis Ratu yang mau, Bilqis. ya Ratu Balkis. Oke. Terus Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan jin. Betul. Dia bisa memerintahkan hewan, semua hewan dia bisa berbicara juga. Pokoknya istimewa lah. Pokoknya saya nonton kisah Nabi Sulaiman, aduh, tertarik juga Bang. Saya kayak, aduh, mau nangis-nangis gimana ya. Jadi saya bilang, aduh ini, pokoknya Islam agama yang benar lah. Masya Allah. Mulai dari situ saya punya tekad, Bang. Saya punya tekad. Saya debat dulu sama orang tua saya. Mereka harus masuk Islam duluan.